Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu Lovely GKM Gloria. Selamat beribadah. Seru ya kayaknya kalau nanti liburan main ke pantai. Wah, lihat ombak, mungkin ada ikan yang kecil, terus pemandangannya bagus kayaknya ya. Atau ke gunung, ya ke gunung. Bisa juga nanti di gunung itu bisa buat camping atau sekedar hiking atau lihat pemandangan doang. Kayaknya seru ya, nanti pas liburan pengen deh main. Kayaknya bagus juga nih main. Ada adik-adik, aduh lo selupa sampai ngelamun. Nanti pas liburan pengennya main. Ya adik-adik, kita boleh ya nanti kalau liburan kita main, kita merencanakan mau ke pantai, mau ke gunung, silahkan. Tapi pada pagi hari ini kita ibadah dulu ya. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah Tuhan hingga saat ini di dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama berkumpul meskipun melalui ibadah online, tetapi kami boleh menikmati Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, yuk kita naikkan satu buah pujian. Ku mau taat, ku mau setia kepada Tuhan Yesus. Yesusku, ku mau sayang dan perhatikan
adik-adik, tadi kan kita udah menyanyikan lagu Ku mau taat, ku mau setia kepada Tuhan Yesus, ku mau sayang kepada sesama. Nah, sayangnya itu bisa berbentuk macam-macam ya. Tapi kali ini Lose mengajak kalian semua untuk menyayangi teman-teman kita yang ada di GKI Sion Klabala di daerah Sorong ya. Sorong itu di mana Lose? Di Papua adik-adik. Ya, kita berdoa, kita menyatakan kasih Tuhan melalui doa kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersama-sama anak-anak-Mu pada pagi hari ini mendoakan teman-teman kami yang ada di Sorong, Papua Barat, di mana mereka mengalami pergumulan ya Tuhan, mungkin di dalam belajarnya, mungkin di dalam sekolah minggunya, tetapi pada pagi hari ini kami mendoakan mereka Tuhan, agar Tuhan yang menolong mereka, Tuhan menguatkan iman percaya mereka, dan mereka boleh bersama-sama menikmati Tuhan, menikmati firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk teman-teman kami yang ada di GKI Sion Klabala ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati mereka di dalam usia pertumbuhan mereka, di dalam belajar mereka, di dalam apapun yang mereka hadapi. Kami yakin percaya Engkau menyertai mereka, Engkau memberkati mereka dengan limpah, Engkau memimpin mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi adik-adik sekolah Minggu Lovely. Jumpa lagi dengan Lose Stefanus pada pagi hari ini. Senang sekali Lose dapat kembali hadir untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Walaupun secara jarak jauh, karena saat ini Lose sedang berada di Sulawesi. Baiklah, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari renungan firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong Lose Stefanus dalam penyampaian renungan, juga untuk setiap adik-adik yang mendengarkannya. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, kami sambut renungan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lose mau tanya nih, siapa di antara kalian yang pernah bermain di pantai? Iya, bermain di pantai. Kita bisa bermain pasir, kita bisa bermain air, kita bisa berenang. Pasti menyenangkan sekali ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal pantai nih, Lose punya cerita tentang Tuhan Yesus. Kisah tersebut terdapat di dalam Alkitab. Pada suatu hari, Tuhan Yesus tuh sedang berada di tepi danau Genesaret. Saat itu, orang-orang banyak mencari-cari Tuhan Yesus. Mau apa ya orang banyak ini mencari Tuhan Yesus? Ada di antara mereka ingin melihat Tuhan Yesus. Seperti apa dia ya? Sebagian dari mereka ingin melihat Tuhan Yesus mengadakan mukjizat apa lagi ya? Sebagian dari mereka mungkin ingin mendengarkan Tuhan Yesus mau bicara apa lagi ya? Apakah Tuhan Yesus menolak mereka? Tidak. Tuhan Yesus menerima mereka. Kemudian Tuhan Yesus naik ke salah satu perahu nelayan yang ada di pantai tersebut. Dari perahu ini Tuhan Yesus mengajar orang banyak. Selesai mengajar orang banyak, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, salah satu nelayan yang ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di perahu tersebut. Kata Tuhan Yesus, Simon, bawalah perahu ini ke tempat yang dalam airnya dan tebarkanlah jalamu di sana supaya engkau mendapatkan ikan. Simon yang disebut juga dengan Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, kami telah sepanjang malam mencari ikan di danau ini dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena engkaulah yang menyuruh, kami akan melakukannya.
Setelah mereka membawa perahu tersebut ke tempat yang dalam airnya dan menebarkan jala mereka, apa yang terjadi adik-adik? Wow, mereka mendapatkan ikan yang banyak sekali sampai jala mereka hampir sobek. Kemudian Simon yang disebut juga dengan Petrus yang saat itu bersama dengan Yakobus dan Yohanes memanggil teman-teman yang lain supaya mereka tuh mendekat, membantu untuk mengangkat ikan-ikan ini. Kemudian ikan-ikan ini dimasukkanlah ke dalam 2 perahu dan semuanya hampir tenggelam karena banyaknya ikan yang mereka dapatkan. Adik-adik, Simon Petrus yang semula menyebut Tuhan Yesus hanya sebagai guru karena orang banyak yang mencari-cari Tuhan Yesus, menghormatinya dan memanggilnya sebagai guru. Simon Petrus setelah melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus dan bagaimana ia sepanjang malam dan teman-temannya mencari ikan tidak mendapatkan apa-apa, tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan tebarkanlah jalamu supaya mendapatkan ikan, Simon Petrus melihat sendiri bagaimana mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Simon Petrus menjadi percaya kalau Yesus adalah Tuhan. Lalu Simon yang disebut juga dengan Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku adalah orang yang berdosa." Adik-adik, apakah Tuhan Yesus tidak tahu kalau Simon Petrus dan teman-temannya adalah orang berdosa? Tahu, karena dia adalah Tuhan. Tetapi karena Tuhan Yesus mengasihi Simon dan teman-temannya, Tuhan Yesus mau menemui mereka. Bahkan bukan hanya memperlihatkan mukjizatnya loh adik-adik di hadapan mereka. Tuhan Yesus juga mau memakai Simon Petrus untuk menjadi penjala manusia. Penjala manusia adalah orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, yang mengenalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mengabarkan Injil tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Simon Petrus menerima panggilan Tuhan dan mengikuti Tuhan Yesus. Adik-adik, dari kisah tadi kita melihat bagaimana Simon Petrus dan teman-temannya mempercayai perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya. Mereka melihat mukjizat yang telah Tuhan Yesus lakukan dan kemudian mereka mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan kemudian mengikuti Tuhan. Kita sekalipun tidak mendengar langsung, tidak melihat langsung apa yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi mari kita mempercayai perkataan dan firman Tuhan bahwa kuasa Tuhan Yesus tetap sama, penyertaan Tuhan Yesus tetap sama, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua yang menebus kita dari hukuman dosa, dan hanya Tuhan Yesus yang layak kita puji dan sembah sebagai Tuhan kita. Sampai di sini renungan kita hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan hari ini. Biar kami boleh tetap setia percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang berdaulat, yang berkuasa atas alam semesta, atas kehidupan kami juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, sampai jumpa lagi.